Ayah bunda Bapak Ibu jemaah, itulah penyebab turun surah Al-Asr. Turunlah di masa Rasulullah itu, sehingga orang-orang Arab jahiliyah waktu itu dia sudah berubah paradigmanya bahwa surah Al-Asr ini waktu asar itu tidaklah waktu yang ditakuti dan waktu yang membuat sial dalam kehidupan. Sepertilah waktu-waktu yang lain, karena Allah juga bersumpah dengan waktu-waktu yang lain. Wadduha wal laili wan nahari wal fajri. Akhirnya Allah tunjukkan pula wal asr, waktu asar. Bapak Ibu yang mulai dimuliakan Allah. Selanjutnya kita lihat ayat pertama yang benar. Silakan tengok Al-Qur'annya. Wal asr. Ya. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sebelum kita pahami maknanya ayat bunda, rupanya waktu surah Al-Asr ini sering dibaca sahabat di akhir majlis. Ya. Jadi kalau sahabat Nabi pernah berkumpul bersama Rasulullah atau mereka sama berkumpul, sebelum pulang itu mereka membaca surah Al-Asr. Begitu pula hari ini ya bunda, sekolah-sekolah di mana-mana kita amalkan juga ini. Sebelum pulang sekolah, menghadiri majlis ilmu sekolah, anak-anak disuruh membaca surah Al-Asr. Surah Al-Asr ini. Karena begitu, ada hadisnya dari Ubaidillah bin Hafs bahwa ada dua orang sahabat Nabi, jika bertemu mereka tidak akan mau berpisah melainkan salah satu di antara mereka membaca surah Al-Asr terlebih dahulu, barulah mereka mengucapkan salam. Itu hadisnya. Makanya di majlis-majlis bunda, buatlah ini sebelum kafaratul majlis baca dulu surah Al-Asr. Sebelum kita mengakhiri pertemuan, ya, baca kafaratul majlis. Di situ juga jangan lupa membaca surah Al-Asr. Ayat bunda yang dimuliakan Allah. Kemudian apa kehebatan surah Al-Asr ini? Disebutkan dengan mengutip Imam Syafi'i, pendapat Imam Asy-Syafi'i. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Sekiranya Allah tidak menurunkan hujjah, ya, kepada hambanya selain surat ini, maka surat Al-Asr ini sudah cukup rasanya. Artinya apa ya sudah? Dengan surah Al-Asr ini saja sudah cukup hujjah bagi semua hambanya. Artinya apa? Begitu agungnya surah Al-Asr ini maknanya. Ayat bunda yang dimuliakan Allah. Sekarang kita masuk kandungan maknanya. Wal asr. Ulama sepakat kata asr ini Allah sudah bersumpah dengan nama asr. Kalau bahasa Indonesianya sudah diterjemahkan wal asr, demi masa. Itu diartikan ayat bunda. Tetapi para ulama tafsir menafsirkan kata-kata asr itu ada tiga. Pertama, memang dijelaskan artinya waktu atau masa, demi waktu atau demi masa. Jadi Allah bersumpah dengan waktu. Yang kedua, makna asr itu adalah waktu secara umum. Waktu secara umum. Kemudian yang ketiga, yang pertama namanya wal asr, demi waktu. Yang kedua waktu, yang kedua kemudian waktu asar. Waktu asar itu, waktu asar menjelang maghrib. Kemudian yang ketiga, asar itu dimaknai waktu hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Walaupun demikian, para ulama sepakat intinya di sini adalah wal asr, demi waktu, demi masa. Allah bersumpah demi waktu, demi masa. Apa maknanya yang ingin Allah sampaikan? Rupanya innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Tengok ya bunda, insan, setiap manusia berarti kita ini semua, siapa saja manusia, dia benar-benar dalam kerugian. Yang beribadah rugi, yang tak beribadah rugi. Begitulah pemahamannya kalau sampai di situ ayat itu. Makanya para ulama membaca, kalaulah panjang nafas kita, jangan berhenti di ayat kedua ini. Ya, kalau bisa, kalau tidak maka ada waqaf lamin. Karena kalau kita di situ berhenti, itu ada yang tinggal maknanya. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ayat bunda. Kata Allah, sesungguhnya manusia itu benar-benar lama dalam tauhid, benar-benar dalam kerugian. Apa artinya? Kapan manusia itu rugi ayat bunda? Kalau kita tengok penjelasan ayat sebelumnya, kalau kita menyia-nyiakan waktu. Ini. Kapan kita rugi? Kalau kita menyia-nyiakan waktu. Kalau harta yang kita sia-siakan masih bisa kita dapatkan di kesempatan lain. Nah, kalau kita sia-siakan berusaha masih bisa kita dapatkan di kesempatan lain. Tapi kalau waktu yang kita sia-siakan, jangan harap waktu itu kita dapatkan kembali. Contoh, malam ini kita tak beriktikaf umpamanya ya bunda. Sudahlah, malam besok saja dah. Nilai malam ini tak bisa kita ulang lagi untuk tahun depan. Menunggu kita tunggu umpamanya tahun depan, malam 28-nya Ramadan tahun depan. Saya nunggu jalan tahun depannya Ustaz, malam 28-nya. Takkan dapat lagi sama nilainya dengan malam yang 28 ini ya. Begitulah dahsyatnya kita menyia-nyiakan waktu, betapa ruginya kita menyia-nyiakan waktu. Itulah makna dari dua ayat ini yang dirangkaikan. Merugilah orang yang menyia-nyiakan waktu. Satu. Yang kedua ayat bunda. Kapan manusia itu merasa rugi? Yang kedua maknanya, ketika usia kita sudah sampai di waktu asar. Ayat bunda sering terungkap oleh siapa saja kalau usia sudah mulai senja. Asar, mau dekat maghrib lagi. Ya, saya waktu sini dah asar nih Ustaz, mau senja lagi. Banyak orang menyesal di waktu dekat seperti itu. Kalau saya dulu nak seperti Ustaz, macam-macam. Kalau saya lah dulu seperti anak-anak sekarang, kalau Allah kasih kesempatan, mulai rugi, merasa rugi. Kenapa? Karena sudah waktu senja. Kenapa anak dulu dari dulu lah saya yang begini, buat ini, beramal ini dan segala macam. Kapan merasa rugi seperti itu? Ketika usia kita sudah sampai di waktu asar. Ayah bunda, oleh karena itu masih ada waktu kita, maka persiapkanlah bekal dengan baik untuk menuju kampung akhirat sebenarnya. Kemudian siapa yang tak rugi? Ada 4 ayat berikut. Pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Iman rupanya tak cukup. Wa 'amilus shalihat, ada pembuktian amal saleh. Kalau hanya mengaku iman tak ada amal, percuma. Harus ada amal, bukti amal saleh. Makanya iman kepada Allah buktikan dengan mengerjakan amal saleh. Wa tawassaw
bil haqq. Nasihat, saling menasihati dalam kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Kebenaran, kesabaran ini sulit ayah muda, tak seperti yang kita bayangkan, tak semudah yang kita ucapkan. Kalau sabar, sabar, oh ilmu sabarnya ayah muda, ilmu sabar ini tak ada ininya, tidak ada kenanya, itu tidak ada pakai waktu. Karena sabar itu diuji kapan saja, ya. Pas kenanya, di situ dia. Kena pertamanya di situ, sabarlah kita. Ayo mudah dimuliakan Allah. Inilah dahsyatnya agama kita ini. Kalau kita memiliki 4 hal ini, beriman, beramal soleh, kita beramal, bukan hanya yakin tentang itu, Lailatul Qadar itu. Kita raih Lailatul Qadar itu. Bagaimana iktikaf? Kita buktikan dengan iktikaf, amal soleh. Kemudian yang ketiga, saling menasihati dalam kebenaran. Kita ini butuh tausiah, wasiat, pesan-pesan kebenaran dalam diri kita ini. Kemudian yang keempat, kita butuh nasihat dalam kesabaran. Ibadah ini ayah bunda, kesabaran yang paling berat, ketaatan kepada Allah, kesabaran yang paling luar biasa ujiannya dibandingkan kesabaran yang lain. Dapat musibah orang biasa, tapi kalau bersabar ketika taatan kepada Allah, ini ujian yang luar biasa. Duduk lama-lama, nanti sholat, menahan kantuk, itu semua yang butuh kesabaran dalam ketaatan kepada Allah. Jika kita berhasil ayah bunda, maka kita tidak dikategorikan orang-orang yang merugi. Ayah bunda Bapak Ibu jemaah, mari kita bersiap-siap untuk melaksanakan sholat tahajud berjamaah dan diakhiri dengan doa bersama. 2 rakaat, 1 kali salam, dan setelah itu kita ada doanya kita akhiri setelah selesai dengan sholat berjamaah. Bagi yang ingin memperbaharui wudunya, ada yang kantuk, silakan memperbaharui wudunya. Kita beri waktu sekitar 2 menit. Demikian, mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan menjadi